kayak aku pribadi kayak gini sebenarnya habis mikirnya udah nggak untung the passion itu mang passion kan akhirnya kita cinta akan bidang kita apa yang kita geluti meskipun itu rugi atau enggak yang penting kita suka dulu. Kalau aku pribadi bukan keuntungan meskipun kita mikir keuntungan ya cuman itu nomor kesekian ya yang penting kita lebih mendalami apa yang kita sukai dan kita cinta itu. Saya dandu bisnisnya di Wasik Galeri, maksudnya barang-barang vintage jual beli sekarang sambil restorasi barang-barang vintage. Ya, dandu. Musik awal aku tahun biru ya 98 cuman aku waktu itu masih pegang gitar. Jadi posisinya aku masih gitar vokal ya kayak si Bodas. Maksudnya waktu itu sebenarnya hampir sama ya. Soalnya kan satu lingkungan, satu rumah dan studionya satu akhirnya ya kasarannya dulu aku pingin wannabe lah. Jadi aku gitar vokal, Bodas kan wis Devadata. Aku masih itu kebetulan saya kan drummernya Devadata cuman 98 masih belum aku, masih ada drummernya. Setelah vakum tahun 2000 akhirnya aku masuk di situ. Akhirnya awal aku belajar drum malah di Devadata disuruh isi drum soalnya waktu itu di underground itu drummernya sangat minimalis banget, maksudnya jarang player drummer. Kalau gitar udah banyak makanya oh iyalah kon drumnya soalnya wis nggak ono maneh, terus nggak ada lagi player drum ya wis lah. Aku akhirnya dari situ belajar akhirnya rekor 2002 album pertamanya Deva. Sampai sekarang ya ngedrum terus. Iya kepepet karena situasi sebenarnya basicnya aku gitar, kursus gitar, tapi nggak pernah kursus drum. Cuman otodidak lah awal itu otodidak. Kalau yang pertama SMP SMA akhir tahun ya pas di Deva itu pertama aku lebih ke lifestyle dulu itu ternyata ya dulu kan belum ada Google, belum ada searching ya, tapi masih ada apa fansign apa namanya ya kopian itu loh, newsletter. Jadi newsletter dulu itu karena minimnya info, biasanya anak-anak ada newsletter per kota Surabaya, biasanya yang lebih getol itu Jakarta, Bandung, paling Jawa Timur, Malang lah. Anak bawa satu terus kita fotokopi disebarin, dari situ kita tahu oh musik kayak gini-gini ternyata ada lifestyle. Nah waktu itu aku lifestyle yang masuk waktu itu tahun 2001 namanya Stray Edge. Jadi aku ternyata keren ya Stray Edge itu. Stray Edge itu nggak alkohol, waktu itu kan yos ngono itu lah zaman now, nggak alkohol, nggak rokok, nggak minum-minuman berenergi, kafein, kopi juga enggak, soda enggak, free-sex enggak, drugs enggak, jadi semuanya enggak. Ya ternyata sukanya aku di waktu itu di scan ini ya karena ada lifestyle yang kayak gitu, nggak cuma bermain musik kayak gitu sih. Waktu itu apa ya, band luar akeh kok, band-band Versun lah apa. Jadi intinya kalau di luar itu karena perbedaan sebenarnya musiknya hampir sama. Kalau tahun 80-an dulu musik punk sama hardcore sebenarnya hampir sama. Ketukan kalau misalnya dari segi musik, drum ya hampir sama, vokal ya hampir sama. Cuman waktu di era itu yang ada perbedaan lebih ke lifestyle sebenarnya. Lifestyle-nya dia nggak suka yang eventnya rusuh, berantem, mabuk-mabukan, dia nggak suka. Jadi akhirnya bikin hardcore dan lebih ke Stray Edge. Cuman nggak semua hardcore Stray Edge kayak gitu. Kalau vegetarian aku baru 2008. Jadi Stray Edge itu nggak harus vegan. Intinya saya itu no free sex, no drugs, no alcohol, cuman itu toh. Kalau vegetarian sama vegan itu pilihan. Kalau memang
pingin vegan ya vegan. Kalau aku vegetarian 2008. Jadi aku alasannya yang pertama, aku seneng hewan sih sebenarnya. Maksudnya dalam artian aku lebih mengurangi komunitas manusia pemakan hewani. Jadi cek ono rek penyeimbang lah, cek nggak semua makan hewan. Sebenarnya itu tak sih. 2008 pas aku ya selisih dikit sama waktu aku vegetarian. Jadi aku pingin vegetarian, cuman tampilan kok bandel, jadi tato. Sebenarnya tato itu dari SMA sih, pingin, cuman yes orang tua lah pesen ibuku dulu sih, kon tatoan kalau kamu sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Akhirnya waktu 2008 ya lumayan lah ada uang sendiri, akhirnya tato. Cuman kebetulan tato itu ya pas ada endorse, maksudnya aku jadi modelnya ya lebih enak malah. Dari dulu, dari SMA yang aku suka musik waktu itu rata-rata orang bertato. Sosok-sosok sing icon-icon itu keren yo, hardcore ini Stray Edge lah apa, cuman bertato keren yo. Modelnya dia vegan, no fixek dan bla bla bla, cuman tampilannya dari tatuan persingan. Jadi aku pinginnya waktu itu tato ya itu tampilan lebih kayak berandal, cuman nggak berandal. Ya kalau desain grafis aku kuliah 2001 di UNESA, wisuda 2004. Setelah itu sempat kerja bentar 4 bulan paling fotografi tahun 2004 itu. Nggak cocok ya biasa lah, uang seniman itu kadang nggak cocok diperintah apa, akhirnya aku keluar cuman 4 bulan kok. Setelah itu ya musik toh. Setelah musik aku baru merit itu 2011, akhirnya 2012 aku wira swasta buka warung makan. Jadi udah mulai ya ada titik apa ya, bukan jenuh sih kok monoton ya musik cuman gini-gini tuh. Akhirnya aku coba kuliner waktu itu, cuman karena aku desain jadi dekorasi ini aku pingin yang nggak kayak warung pada umumnya. Tadi tak model waktu itu klasik, namanya warung klasik, belum tahu istilah vintage, jadi klasik kayak lah, jadi warung klasik namanya Wasik, singkatannya Wasik. Ya sebenarnya nggak seberapa seru sih, maksudnya emang aku sukanya di bidang ini. Jadi ternyata setelah dari 2004 aku kerja terus main musik, akhirnya malah desainnya itu kepake setelah aku buka Wasik Galeri di 2015. Akhirnya aku buka, setelah lanjut itu akhirnya nggak cuman karena ada twist seninya, jadi aku jualnya itu biasanya ngeset. Kalau orang-orang penjual pada umumnya jual misalnya buku ya, jual cuman buku. Kalau aku nggak ngeset, ada buku, ada globe, ada teleskop, maksudnya yang berhubungan dengan sains. Jadi aku langsung ngeset. Jadi kalau jualnya enak. Jadi kalau orang misalnya aku pingin set ini, aku udah ada. Dan kebetulan waktu itu aku ngeset, ternyata yang nyantol waktu itu pertama kali itu Mas Hanung. Jadi dia lagi bikin film Ainun, Habibie Ainun. Yang kedua itu dia butuh kampus kedokteran. Lah aku waktu itu kebetulan ngeset, jadi aku ada botol kimia, terus ada tengkorak, terus ada poster tubuh yang kerangka-kerangka itu dan sebagainya. Jadi akhirnya semua itu diambil karena dia temanya itu, tematiknya di kedokteran. Jadi nggak perlu bedanya sama tempat lain, nggak perlu nyari buku ini nanti di. Kalau aku nggak langsung semua ada, jadi langsung tak set. Ini ada mas, kayak gini-gini, akhirnya diambil. Pemilihan ya itu warung klasik. Jadi warung klasik disingkat jadi Wasik. Wasik itu kalau dalam bahasa Surabaya itu asik, saking asik itu wasik yo. Lah aku pingin bikin warung tempat makan sing wong nonton asik yo, makannya maksudnya harganya ekonomis, cuman stylenya nggak sing koyo warung biasa. Jadi tak buat style itu. Setelah tak dekor, lama kelamaan itu numpuk barangnya, karena aku suka beli, tak set di tembok, terus bosen tak maintenance lagi, tak ganti lagi.
karena terlalu over, akhirnya aku jualan itu baru 2015. Akhirnya tak jual, ternyata lumayan rek, akhirnya wes sampai sekarang. Semua barang sih, soalnya semua barang itu punya otentik sendiri-sendiri. Jadi nggak bisa aku senengi enggak. Jadi semua barang sih tak beli itu rata-rata aku sih seneng. Jadi sing yo keren nih yo. Soalnya aku wes karena itu mang aku udah ada gambaran bahwa aku beli barang iki, oh yo iso tak set ini. Misalnya kamera, aku nggak pingin ku cuman kamera toh, nyari foto lama. Terus ada kamera lagi terus tak set, langsung kamera berbagai tahun dari tahun 1910 sampai 60 sampai bahkan 80 yang Polaroid. Jadi langsung tak set, misalnya tak foto langsung banyak. Jadi kan beraneka ragam bentuk dan ini. Hampir semua sih, sebenarnya hampir semua. Gak gampang. Ya yang lebih susah sebenarnya paling tua lah, di bawah tahun 40-30 itu pasti mulai agak susah. Harganya mahal, terus di era itu emang kita kan dulu masih Netherlands Hindia Belanda, jadi mulai merdeka kan tahun 45-50-an toh. Nah di bawah tahun itu yang punya barang item tersebut emang orang-orang tertentu, orang yang kaya. Jadi akhirnya barangnya itu rare dan limited. Makanya barang yang di Indo sebenarnya aku lebih prefernya jualnya ke orang sini, soalnya barang ini kalau di luar mungkin banyak ya, kalau di sini tuh sangat minim banget. Jadi bedanya harga, kemarin sempet sih ada orang Jerman main-main terus ngobrol, kamu jual radio ini berapa? Waktu itu kebetulan made in-nya Jermani, merek negaranya dia. Aku jual waktu itu bilang 3,5 sampai 4 juta. Terus dia bilang, kamu tahu nggak ini loh di negaraku paling 600.000, lebih bagus dan normal. Terus aku cerita historisnya, iya soalnya di Indonesia tahun segitu itu hanya orang kaya banget. Mungkin katakanlah di Surabaya lah paling cuma 10 unit, nggak sampai sebesar di Jerman. Aku bilang, oh baru dia sadar, oh iya sih, soalnya kan dulu kesenjangannya sangat tinggi. Bedanya itu historisnya. Barang mahal apa ya? Ya beberapa lah. Yang jelas semakin tua semakin mahal. Tahun ya di bawah tahun 30-an. Hah? Mahal. 1910, 18 berapa gitu lumayan. Awal apa ya? Sebenarnya situasi pandemi sih. Aku ini restorasi katakanlah belum setahun sebenarnya. Jadi karena aku dulu ya musik, bermain drum, terus ada temen dia karena kondisi pandemi udah nggak ada murid, dia datang ono kerjaan nggak, ada kerjaan nggak, sing ya bisa lah buat makan bla 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 bla, ya wis lah lambat laun aku ya wis lah coba sih restorasi iseng-iseng. Waktu itu dia ternyata basicnya pernah jadi tukang kayu. Ya wis lah iseng bikin. Ternyata setelah barang yang dulu aku jual apa adanya sama setelah direstorasi itu ternyata value-nya beda. Value-nya beda dalam artian kalau dulu orang ya wis lah karena kondisi tua tak beli, karena kondisi meskipun jelek wis enggak apa-apa lah karena umur. Cuman setelah aku restorasi itu malah marketnya lebih gede. Lebih gede dalam artian orang yang katakanlah yang berduit itu rata-rata dia pingin barang vintage, kondisinya bagus, fungsional, dan harga sebenarnya nggak masalah dia. Pokok kondisinya itu bagus, fungsional, dan aku biasanya ngasihnya garansi. Ya garansi lah kalau ada apa-apa. Jadi ya itu iseng sebenarnya awal-awal itu. Akhirnya restorasi semakin aku ngerekrut beberapa orang, ada yang spesialis airbrush dan lain sebagainya, malah semakin naik orderannya. Jadi yang dulu aku basicnya barang vintage, aku restorasi, kondisi bagus aku jual, sekarang udah mulai produksi. Jadi produksi kayak sign, terus ya iklan lah. Jadi mas aku ada ide kayak gini-gini bisa nggak bikin? Oh bisa, soalnya aku udah tukangnya udah ada semua, tukang las, tukang besi itu, tukang kayu, tukang airbrush dan lain sebagainya. Restorasi. Soalnya restorasi itu kita bisa tahu bahwa itu loh bentuk semulanya sebenarnya kayak gini kondisinya. Lebih
lebih senengnya iya ya setelah tak restorasi ya ada kepuasan tersendiri lah, jadinya keren, oke, customer seneng ya wis, lebih suka restorasi. Jadi ada komunitas itu, ada biasanya kita dulu sih, kalau sekarang udah karena pandemi kan nggak ada pameran, dulu sering pameran, jadi waktu itu gabung antara barang antik terus numismatik sama filateli. Numismatik itu yang lebih jual-jual dokumen sama uang-uang kuno, kalau filateli yang perangko-perangko, jadi ternyata segmennya banyak, ada yang uang kuno, dokumen dan lain sebagainya. Jadi enaknya yaitu kita bisa belajar uang itu kayak opo, nilainya kayak gimana, perangko kayak gimana, bla 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 dan lain sebagainya. Yo lah aku sih passion ya intinya kayak aku pribadi kayak gini sebenarnya habis mikirnya udah nggak untung ya passion nih kumang. Passion kan akhirnya kita cinta akan bidang kita, apa yang kita geluti, meskipun itu rugi atau enggak, yang penting kita suka dulu. Dari situ lama kelamaan akhirnya bisa kebentuk market yang kayak gimana. Yang penting kalau aku pribadi bukan keuntungan, meskipun kita mikir keuntungan ya, cuman itu nomor kesekian ya. Yang penting kita lebih mendalami apa yang kita sukai dan kita cintai itu.